Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran ilmu kimia. Jadi sebelum mulai kita akan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing kita mulai. Selesai. Minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas, namun Bapak tidak tahu itu kamu ada buat di rumah atau tidak. Dan itu kita akan buat sama-sama pada hari ini. Kita mulai dengan soal pertama. Ya, ini. Ya, ini nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Bisa lihat? Ya. Ini coba tulis. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Ya.
Adik tinggal lihat apakah benar pekerjaan adik-adik. Kalau salah, kita di sini Bapak memberikan 3 bentuk soal tugas rumah ini, yaitu ada asam 3, ada basa 3, dan ada garam 3. Sesuai dengan keterangan yang lalu, yang mudah yang bersifat elektrolit umumnya itu asam, basa, dan garam. Nah, hari ini Bapak akan menerangkan dan menjelaskan apa itu asam, apa itu basa, apa itu garam. Supaya adik-adik tidak bingung dan adik-adik tahu, oh asam itu ini, basa itu ini. Bagaimana terjadinya asam, bagaimana terjadinya basa di dalam reaksi kimia. Itu yang Bapak akan berikan pada pagi hari ini untuk adik-adik ketahui. Ya, di Bapak mulai dengan asam. Ya, asam itu tentunya ya suatu saat ya rasanya asam, ya, zat kimia yang rasanya asam. Namun tidak semua asam bisa dicicipi, ya. Jadi tidak semua asam dapat dicicipi. Ya. Jadi jangan ya kita asal-asal saja lihat masuk laboratorium, oh ini asam, ini kita ambil, kita cicipi, tidak boleh, ya, tidak boleh. So, itu ada petunjuk. Jadi tidak boleh mencicipi asam di laboratorium. Apalagi itu ada label-label di botolnya, jangan. Itu ada suatu alat atau ada suatu zat untuk melihat, oh ini asam. Sebab di labelnya itu sudah ditulis asam cuka, asam klorida, asam sulfat, sudah ditulis. Jadi jangankan, oh Pak bilang rasanya asam, coba merasa, tidak boleh. Sebab banyak asam yang bisa mematikan manusia. Apalagi di botolnya kalau digambar tengkorak, hati itu tidak boleh. Ya. Ada alat, ada zat yang untuk, oh ini asam, ini bukan asam. Ada petunjuk-petunjuk itu biasa disebut dengan indikator atau kertas lakmus, ada dijual di apotek, kimia farma itu ada. Jadi di alat itu ada zat logam dan bukan logam. Logam dan bukan logam. Nah, untuk bukan logam, jadi zat non logam atau bukan logam, misalnya belerang, karbon, nitrogen, fosfor, itu yang bukan logam. Ya, kalau logam banyak, besi, tembaga, timah, natrium, kalium, barium, kalsium, itu banyak. Jika unsur bukan logam
Ya, unsur bukan logam. Bereaksi dengan oksigen, unsur bukan logam bereaksi dengan oksigen, itu menghasilkan oksida. Ya, jadi oksida itu reaksi suatu unsur dengan oksigen. Jadi kalau unsurnya bukan logam, berarti hasilnya oksida bukan logam. Kalau unsurnya bereaksi logam dengan oksigen, berarti oksidanya, hasil reaksinya oksida itu oksida logam. Ada namanya ada. Nah, jadi Pak Mami dulu yang bukan logam. Ini Pak Agus. Ambil dulu, misalnya belerang. Ya. Belerang itu ada dua. Ada yang bervalensi 3, ada juga yang bervalensi 4. Ya. Jadi bervalensi 2 saja. Tambah O2, oksigen, hasilnya O2. Ini valensi 4. Valensi. Maaf ya, 4, 6. Dan belerang, valensi 4 dan valensi 6. Reaksinya seperti ini. Ya. Hasil ini yang disebut oksida. Ya. Reaksinya disebut oksidasi. Hasil disebut oksida. Karena ini bukan logam, maka oksidanya disebut oksida bukan logam. Bisa. Belerang itu bukan logam. Kamu nanti akan tahu kenapa itu SO2 jadinya, SO3 jadinya, ya. Waktu sudah materi ini, kita akan dapat itu. Ya, di dalam bilangan oksidasi. Ini ada hubungannya dengan valensi juga. Ya. Jadi ini oksida. Ini namanya, kalau yang satu ini namanya oksida belerang. Belerang di oksida. Ini belerang dari oksida. Belerang dari oksida. Nah, itu namanya
Kenapa tri? Itu ada 3, di ada 2. Nah, ada 2 O, jadi dioksida. Ada 3 O, jadi trioksida. Dari oksida ini, ya, jadi ini oksida non logam. Ya. Oksida belerang bukan logam. Dari oksida bukan logam ini, jika direaksikan dengan air, akan menghasilkan asam. Ini dihapus. Tanya, SO2 tambah air, jadi H2SO3. SO3 tambah air, ya akan jadi H2SO4. Jadi H2SO4. Ya, ini asam yang dihasilkan. Jadi oksida non logam direaksikan dengan air menghasilkan asam. Ya. Oksida non air menghasilkan asam. Itulah bagaimana terjadinya asam. Adik-adik bisa paham? Mungkin kenapa dia jadi ada valensi 4 pada adik sebut. Biasanya minggu depan adik akan tahu itu. Valensi 4 itu, valensi 6 dalam bilangan oksidasi nanti. Ya. Asam-asam inilah yang terurai menjadi ion-ion dapat menghantar arus listrik. Ini Bapak sudah jelaskan minggu lalu. Ya, umumnya dapat bersifat elektrolit dan menghantar itu asam, basa dan garam. Nah, ini Bapak menerangkan bagaimana terjadinya asam. Ya. Karena oksida non logam ini direaksikan dengan air menghasilkan asam, maka oksida non logam ini biasa juga disebut oksida asam. Kenapa? Direaksikan air jadi asam. Hanya oksida non logam biasa juga disebut oksida asam. Ya, selanjutnya nanti Bapak akan foto, kamu akan lihat ada contoh-contoh lain. Ini Bapak hanya menerangkan beberapa contoh untuk menjelaskan asam basa. Kalau hari ini bisa sampai dengan garam, ya Bapak juga akan menjelaskan garam. Jadi ternyata asam itu ini namanya asam sulfit. Nah, ini asam sulfat. Jadi ada beda. Valensi 4, valensi 6. Yang valensi rendah
Nama asalnya diberi akhiran id. Salesi tinggi, nama asalnya diberi akhiran ad. Kalau asalnya ada dua macam. Tapi kalau cuma asal satu macam ya tidak ada perbedaannya toh. Jadi tetap nama unsurnya disebut. Sekarang Bapak mau terangkan lagi bahasa. Toh? Bahasa. Ada nanti Bapak foto kirimkan. Jadi unsur logam. Ini contohnya aluminium. Tambah O2. Reaksinya ini disebut oksidasi ya. Ini hasilnya. Ya. Aluminium oksida. Ini. Jadi reaksinya disebut oksidasi. Hasilnya disebut oksida. Yang lain ya. Ini oksida. Oksida logam ya. Ini oksida logam karena ini semua logam. Natrium itu logam 1A, ion 2A itu semua logam. Direaksikan dengan oksigen untuk oksida logam. Ya. Ini oksida logam. Ada 3. Ya. Kemudian jika oksida logam ini direaksikan dengan air, ya, iya, terjadi basa. Ya. Terjadi basa. Na Da
basa-basa ini yang bersifat elektrolit. Nah, jadi alis-alis total. Sifat elektrolit yang dapat mengantar arus listrik. Ini beberapa contoh asam dan basa. Nah, di sini adik-adik akan dapat mengetahui terjadinya asam dan basa. Ini namanya, kalau ini aluminium oksida, ini natrium oksida, ini barium oksida. Tapi dalam bahasa ini aluminium hidroksida, natrium hidroksida. OH itu hidroksil. Kalau sudah terikat dengan unsur lain sudah akhiran ida, hidroksida. Kalau OH sendiri hidroksil, ya, gugusan hidroksil ini OH. Ini hidroksil. Tapi kalau sudah ada lain, sudah ada Na, sudah natrium hidroksida. Ini natrium hidroksida, barium hidroksida. Ini Bapak terangkan dan Bapak akan foto materi ini supaya kamu lebih mengerti mengenai materi hari ini. Walaupun Bapak cuma menerangkan singkat, tapi kami dapat melihat di dalam Bapak punya materi, contoh-contohnya banyak. Dan yang belum Pak sempat berikan di sini adalah garam. Jadi adik-adik akan lebih mengerti lagi nanti mengenai asam basa itu. Memang di buku cetak tidak diterangkan ada terjadinya asam, kecuali adik-adik mendapat buku yang lama, karangan lama itu. Jadi itu asam diterangkan sendiri, basa diterangkan sendiri, garam diterangkan sendiri. Seperti pagi ini, di dalam buku kami tidak ada itu penjelasan oksida tambah air. Nah, di dalam reaksi nanti yang agak banyak di dalam contoh-contoh reaksi penggaraman. Ya, garam itu ada juga elektrolit. Nah, jadi penjelasan Bapak untuk asam dan basa cukup sekian. Kemudian Bapak akan foto materi yang Bapak sudah siapkan.